Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kepada yang terhormat fasilitator hebat Bapak M. Zainuri, kepada yang terhormat pengajar praktik yang tidak kalah hebat Ibu Sisilia Sumarti, dan kepada Bapak Budi Prastio, rekan sejawat di SMK Informatika Wonosobo yang saya hormati. Perkenalkan, saya Anteng Ria Ananti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Unit kerja SMK Informatika Wonosobo. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Pada kegiatan ini saya akan melakukan 3 tahapan, yaitu 1. Pra-observasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi, saya akan didampingi oleh Bapak Budi Prastio. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pras, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Anteng, kabar baik dan selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Pras, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini saya akan melaksanakan rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik yang akan diawali dengan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan observasi besok, Bapak mengajar di kelas apa dan materi apa yang ingin Bapak sampaikan pada pembelajaran? Untuk hari Selasa besok saya akan mengajar di kelas 11 TKJ 1. 11 TKJ 1 ya. Dengan materi PPKN kelas 11 sudah sampai pada tahap KD 3.4, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oh iya. Jadi besok saya akan observasi pada hari Selasa ya Pak. 3 Januari 2023 di kelas 11 TKJ 1, mata pelajaran PKN dengan alokasi waktu 4 kali 2 jam. Iya, dan kemudian materinya adalah tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, begitu ya Pak? Ya. Kemudian yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi tersebut, Pak? Pada materi ini diharapkan siswa nanti mampu menganalisis peran Indonesia dalam mendamaikan dunia, dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Yang kedua, siswa mampu merepresentasikan atau mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui 2 kegiatan tersebut, hubungan internasional dan organisasi internasional. Oh iya, bagus sekali ya Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran besok. Tadi tujuannya adalah yang pertama, murid mampu menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Dan yang kedua adalah murid mampu menampilkan atau mempresentasikan cara-cara yang
dilakukan atau dalam melakukan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Dan kemudian apa ini harapan Bapak dari diskusi kita, dari perbincangan kita hari ini? Dan saya harapkan dari diskusi dengan Bu Anteng hari Ya. ini saya mampu memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada siswa, terutama kemudian kepada Bu Anteng sendiri Ya. dan lebih khusus kepada saya pribadi. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Tadi tentang kontribusi, Bapak menyampaikan bahwa ingin memberikan kontribusi terhadap pendidikan kepada murid kita, kontribusi terhadap saya selaku observer dan juga terkhusus untuk diri sendiri dalam pembelajaran ya Pak. Ya, betul. Oke, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mendukung proses pembelajaran besok Bapak? Untuk persiapan tentunya saya sudah mempersiapkan modul pembelajaran secara elektronik, kemudian slide Ya. secara elektronik, Ya. kemudian tayangan-tayangan yang saya lakukan melalui elektronik itu terutama yaitu menyiapkan HP siswa juga. Oh ya. Itu smartphone siswa. Oh iya, jadi di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa persiapannya adalah Bapak menyiapkan modul pembelajaran berbentuk elektronik, slide presentasi, dan tentunya adalah siswa mempersiapkan smartphone ya Iya, Pak betul. untuk mendukung pembelajaran. Iya. Berarti media apa yang akan Bapak gunakan? Untuk media yang saya gunakan itu Ya. menggunakan smartphone. Smartphone tadi Iya, ya Pak? Oh smartphone, iya. terutama smartphone yang sudah berkapasitas tinggi. Oh iya, berkapasitas tinggi ya Pak, agar mendukung pembelajaran Iya. lancar ya Pak. Mantap sekali Pak Oke. untuk persiapan yang sudah dilakukan. Iya. Nah kemudian Pak, materi nih Pak, saya ingin bertanya tentang materi. Kira-kira materi yang diberikan kepada siswa sumbernya dari mana? Terus apakah materi itu sudah dibagikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran atau dibagikan pada saat pembelajaran? Ya. Untuk materi saya bagikan sebelum pembelajaran, Iya. kemudian materi diolah dari literasi-literasi di berbagai sumber, internet terutama, kemudian yang paling utama yaitu buku panduan, buku induk dari mata pelajaran PPKN kelas 11. Oh iya, tadi Dikeluarkan oleh Kemendikbud. iya, bagus sekali, persiapan yang luar biasa, sumber materi yang digunakan dari literasi digital, dari buku induk, dari buku-buku yang relevan sesuai dengan pembelajaran untuk kelas 11 ya Pak. Ya, kemudian ini Pak, strategi pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Untuk strategi saya menggunakan project based learning. Project based learning ya. Dan kira-kira dalam kegiatan pembelajaran besok Pak, kira-kira Bapak akan menerapkan kegiatan yang bagaimana? Dari strategi yang saya siapkan, kemudian kegiatan akan saya awali dengan menstimulus siswa, kemudian memberikan sedikit gambaran terkait dengan materi yang akan mereka kembangkan nanti. Kemudian saya memberikan sebuah proyek yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok oleh siswa-siswa tersebut. Oh iya Pak, sangat jelas, sangat runtut ya Pak. Di sini yang pertama akan memberikan stimulus, stimulus kepada siswa terkait materi ya, tentu saja dengan pemantik-pemantik yang luar biasa ya Pak. Terus akan memberikan gambaran materi yang akan dipelajari dan juga di sini akan memberikan proyek ya Pak. Luar biasa sekali persiapannya. Kira-kira Bapak itu akan mempersiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan itu dalam proses pembelajaran itu agar besok lancar, itu kira-kira apa saja Pak? Terutama kebutuhan yang saya butuhkan paling penting itu sebetulnya hanya smartphone dan jaringan internet yang lancar. Smartphone dan jaringan internet yang lancar ya Pak. Iya. Dan kemudian Bapak membutuhkan dukungan lain apa tidak selain dari jaringan internet yang lancar dan stabil itu Pak? Pastinya saya membutuhkan dukungan dari sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah itu sendiri, rekan-rekan guru,
kemudian para tenaga-tenaga tulmen yang ada di sekolah. Iya sekali, keren pokoknya. Di sini ada kolaborasi ya, Ya. Pak, dari semua stakeholder ya yang ada di sekolah ini. Ya, saya harapkan dan saya doakan semoga kegiatan observasi besok dapat berjalan dengan lancar. Siap. Begitu juga dengan pembelajaran Bapak besok ya. Siap. Semua yang sudah Bapak persiapkan dengan sangat baik dapat memotivasi murid dalam belajar dan tentunya akan semakin meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran PKN. Begitu ya Bapak? Ya, betul. Ya, terima kasih untuk diskusi hari ini. Sama-sama Bu. Ya, Ya, semangat. Siap, semangat selalu. Saya Ya. harapkan juga terus ada kerjasama seperti ini supaya kita bisa menjadi penggerak di sekolah. Iya. Karena Amin. walaupun kita sudah santai-santai ya tetap otak kita bergerak. Tetap bergerak, iya. Tetap Pak, bagus ya. Oke. Semangat ya Pak. untuk Semangat, kelas. semangat. Kata-kata penyemangatnya dulu Pak. Kata-kata penyemangat untuk kita semua hari ini, yang pertama, jika Anda sulit, mungkin hidupnya pahit, itu harus segera menjerit yang keras. Menjerit yang keras ya Pak. Kenapa harus menjerit yang keras? Bisa dicoba aja. Oh iya, mungkin Nanti next akan time ya tambah Pak. semangat. Oh iya, iya. Terima kasih untuk motivasi hari ini dan untuk waktunya hari ini. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Sekarang Bapak Guru di sana. Selamat siang para penuntut ilmu. Oke, lalu aspal. Aspal sudah nanggung alat? Ya. Nasinya sakit beneran? Ya. Oke. Sunita, HP-nya on ya? On semua? Ya. Oke. Sunita. Belum. Materinya sambil di-share Mbak Sunita. Mbak. Ya. Terus jangan sampai ada yang tidak punya kuota. Kalau tidak punya kuota bilang ke kantor. Saya pesan sebelum pelajaran kita mulai, materinya sudah ada. Apa mau beli buku? Kembali lagi ke masa 90-an gitu. Gas ya. Gas. Pakai HP lebih mudah. Alasannya yang masih ingat, kita dunianya sudah semakin tua karena penggunaan kertas. Makanya nilainya tetap beda antara anak yang menggunakan buku di kelas 1 sampai kelas sekarang sampai nanti kelas 3 pun berarti dia benar-benar memikirkan masa depan dunia. Istilahnya, kalau istilahnya Bu Anteng itu global. Nah, itu sudah sangat kembang kepis, makanya ada gerakan. Misalnya geloranya Al-Wahid perihal itu dan si Alvin besar harus dikecilkan. Ya, sudah kebuka semua? Apa yang ada di situ di semester ini? Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di kompetensi kalian yang selanjutnya adalah seperti yang sudah tertera di layar kalian masing-masing. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. dalam Kakaya India. perdamaian dunia. Ini yang perlu kalian ketahui.
bahwasanya menjaga dunia itu salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas. Ya. Walaupun ini tidak sederhana, tapi karena kalian punya semua, ya harus dimanfaatkan. Buku yang ada di sebelah sana, ya kemungkinan besar akan terkikis terus. Contoh, novel saja sekarang bacanya sudah di HP. Ya. Makanya pedagang novel banyak yang tidak laku. Buku pelajaran yang dibeli oleh sekolah itu semuanya akan musnah dimakan waktu. 2024 ketika kalian semangat mendukung Pak Pras menjadi presiden juga akan semangat. Bisa Allah. Ya minimal sudah ada harapan kalian untuk ke depan lebih Indonesia lebih baik. Itu kalau politisi yang ngomong, sayangnya saya bukan politisi ya. Saya ini hanya fasilitator kalian supaya lebih baik. Ingat harus mencatat. Nanti suatu saat bukunya tidak ada yang mencatat resolusi kalian apa, yang kita ingin dilakukan apa, kalian punya restorasi untuk diri kalian dan keluarga kalian apa, sehingga kalian mampu melakukan reformasi untuk diri kalian dan keluarga kan? Yang tadinya habis subuh ngapain dong? Habis subuh sama orang tua bapak Pak, lupa apa bu? Subuhan bukan. Minimal pembangunan orang tua untuk ibadah. Yang tadinya kalian mungkin los-losan. Yang perempuan apalagi kalau bangun pagi kotor-kotor. Minimal tahun baru selamat ya. Nanasnya apa? Tapi yang adonan pakai adonan apa namanya? Beras, kemudian tengahnya dikasih gula merah. Apa ya? Adonan beras kasih kelapa di tengahnya pakai. Pasti akan kalau ada kalanya kita berkembang, kita pernah berkembang dan sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Tapi suatu saat akan menjadi negara maju. Ya, seperti ketika Norwegia tahun 1700-an, pada abad ke-17, Norwegia adalah negara maju. Ya, namun setelah berkembangnya kapitalisme, Inggris yang menguasai dunia. Akhirnya Norwegia menjadi negara miskin, walaupun sekarang mulai berkembang kembali. Ini yang dinamakan dinasti. Ya. Kemudian setelah itu, karena adanya perkembangan inilah Indonesia ingin berada di jalur yang damai-damai saja. Jangan sampai ada perang, apalagi perang melawan saudara. Maka dari itu, ya, perdamaian dunia adalah tanggung jawab kita karena kita memiliki undang-undang yang sudah mengatakan hal tersebut. Sehingga salah satunya dengan cara melakukan hubungan internasional. Apa hubungan internasional itu, Mas Fajrika? Yuk. 1, 2. Sulitan. Hubungan internasional adalah hubungan internasional adalah salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negaranya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Salah satu mengapa adanya hubungan internasional. Itu yang dikatakan Junet tadi merupakan faktor, ya, kenapa kita harus menjalin hubungan internasional. Namun secara keseluruhan hubungan internasional itu adalah hubungan global. Global itu keseluruhan.
yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Ini uji. Kemudian saya kasih contoh lagi. Al-Quran masuk. Saya lepas. Al-Quran dan Purwo. Nih sini. Nah, ketika di sini kalian melihat satu orang dan dua orang diibaratkan sebagai itu adalah Somalia, ya, negara Somalia. Nah, itu negara Wakanda dan negara Thailand. Nah, dalam hubungan internasional itu ada 3 bentuk. Nah, yang tiganya mana Pak? Nanti setelah negara adidaya masuk. Nah, negara adidayanya Amerika Serikat misalnya atau Indonesia ya? Indonesia masuk. Nah, ketika ujiannya sendirian ini ya, ini yang disebut hubungan bilateral. Hubungan antar negara dengan negara. Karena 2 negara adikuasa, negara yang miskin. Kita salaman misalnya ke sesama kita ya. Tolong suplai bunga opium untuk negara saya. Siap? Oh, siap. Itu sudah ada hubungan bilateral. Thailand, yang Thailand ada siapa? Purwo, Thailand berhubungan. Nah, ditambah dengan negara Singapura. Ini Singapura. Nah, dengan negara Singapura ini bertiga gandengan, coba gandengan. Ya, gini. Ada yang memperhatikan negara ini ada di kawasan mana? Misalnya ini Indonesia, Thailand, Singapura. Ada di kawasan mana? Asia Tenggara atau ASEAN. Itu yang disebut dengan hubungan dalam bentuk regional. Nah, ketika si Wakanda masuk, ya, negara Wakanda masuk ke sini, nah, sudah ada negara dari ASEAN lebih dari dua, dan sudah ada negara dari Wakanda kawasan Afrika, ya. Kemudian mereka melakukan kerjasama, itulah yang disebut dengan bentuk kerjasama multilateral. Tanpa kita mengetahui maknanya, kalian sudah bisa membayangkan dan mendefinisikan. 5, 6, 7. Hanya sampai 4 toh. 3, 1, 2, 3, yang kelompok 1 maju. Chandra, Rifat, Nita, Alvin, Sulaiman. Ya, Masih ikut? masih. Sulaiman. Kalau yang menyebutkan angka 2, Puji, Fatih, kemudian Adam, Fitria. Satu lagi? Tidak ada. Kelompok 3, Purwo, Ayu, Adi, Al-Fuaid. Satunya? 4. Mei. Kemudian Fatsrika, Zunita, Zulfa. Diplomasi.
diplomasi. Kelompok 2 akan mengidentifikasi hubungan internasional tentang propaganda. Kelompok 3 tentang ekonomi. Yang keempat, kekuatan militer. Ya, jadi ada 4 sarana hubungan internasional. Silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama 2, 3, 4. Diplomasi. 2, 3. Kita nanti tambahan asnya. Oke, maju Pak, Zulfa banyak-banyak makan ya. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 1 diplomasi. Kelompok 2 propaganda. Kelompok 3 ekonomi. Yang keempat kekuatan militer. Nah, di pekan depan silahkan dibagikan tugas. Kemudian jangan sampai ada yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena namanya kerja kelompok itu bersama-sama. Walaupun nanti kerja kelompoknya mungkin di kosnya Jerita, mungkin di rumahnya siapa, silahkan. Yang jelas pekan depan sudah siap semuanya ya. Ya, berarti cukup sekian materi kali ini. Silahkan dilanjutkan berkelompok di rumah nanti. Sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini sudah sampai tahapan pasca observasi dalam coaching supervisi akademik. Saya akan melaksanakan coaching pasca observasi kepada Bapak Budi Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anteng. Ya, selamat siang Pak Pras. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan tetap bahagia. Oke, alhamdulillah ya, tetap semangat dan bahagia. Pak Pras, Ya. yang saya hormati, hari ini adalah kegiatan coaching pasca observasi ya. Kemarin Selasa tanggal 3 Januari 2023 saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran PKN di kelas 11 TKJ 1. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin hari Selasa, tentunya masih ada sedikit kekurangan, masih ada sedikit evaluasi ke depan. Ya. Artinya belum begitu maksimal seperti apa yang saya harapkan. Kira-kira kekurangan atau hal yang belum maksimal apa Pak Pras? Bisa dijelaskan? Terutama terkait dengan minat belajar siswa. Minat belajar Ya, siswa. minat iya. belajar siswa itu terkadang membuat kita juga sedikit down gitulah. Artinya berpengaruh kepada mental kita juga sebagai guru. Ini sebagian besar atau sebagian kecil Bapak? Ya, hanya sebagian kecil. Hanya sebetulnya. sebagian kecil, alhamdulillah. Berarti di sini sebagian kecil belum fokus ya, Iya. belum bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Namun untuk sebagian besar dari murid sudah mengikuti pembelajaran Iya, dengan sangat betul, baik, betul. begitu ya Pak? Iya, betul. Oh ya. Oke Bapak, ini saya akan menyampaikan beberapa Iya. catatan terkait observasi pada pembelajaran Bapak di kelas. Ya. Oh iya. Yang pertama adalah dalam catatan saya, proses pembelajaran sudah sangat baik, mulai dari pendahuluan,
Bapak sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa, mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kondisi murid, serta di sini mengecek kehadiran dan memotivasi murid. Bahkan ada beberapa jokes ya Pak, ada beberapa lelucon, ada beberapa gurauan yang Bapak sampaikan sehingga siswa tidak terlalu tegang dalam pembelajaran. Itu bagus sekali Pak. Yang kedua adalah Bapak menggunakan strategi pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya, dengan mengajukan pertanyaan pemantik membuat murid itu semakin siap mengikuti pembelajaran. Dan ketiga, pada bagian inti pembelajaran, Bapak memberikan contoh dan gambaran mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia dengan mengajak murid berselancar dengan menggunakan smartphone dan juga murid dilibatkan secara langsung dalam contoh-contoh konkret pada materi pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, materi pembelajaran itu dapat diakses langsung menggunakan smartphone murid ya. Sumber belajar diambil dari berbagai sumber yang relevan yang sangat mengakomodir kebutuhan murid. Murid dapat memahami teori dan konsep dengan sangat mudah sehingga mampu mengerjakan proyek tentang hubungan internasional tersebut. Strateginya bagus, memberikan proyek dan murid bekerja dalam kelompok sehingga murid bebas memberikan pendapatnya. Dan yang kelima, pada bagian penutup nih Pak. Iya. Bapak sudah melakukan review refleksi ya di sini tentang kegiatan materi pembelajaran pada hari itu. Dan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa ada anak yang kurang fokus ya Pak. Jadi saya setuju sekali Bapak akan semakin tertantang ini untuk mengantisipasi agar kedepannya murid itu lebih fokus dan bersemangat. Nah, kira-kira Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama untuk mengatasi anak-anak yang minat belajarnya kurang, Ya. terutama beberapa anak yang memiliki catatan merah di agenda mengajar saya, pastinya akan saya berikan motivasi yang berbeda dan perlu adanya pendekatan yang berbeda pula dengan siswa-siswa yang sudah memiliki minat belajar yang baik. Ya. Oke, bagus sekali ya Pak. Di sini Bapak akan memberikan motivasi dan pendekatan yang berbeda antara murid yang sudah semangat dengan yang belum semangat. Iya, keren sekali. Kira-kira Bapak, bagaimana ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran PKN? Pada dasarnya garis besar untuk siswa itu keseluruhan sudah antusias mengikuti, akan tetapi catatannya tadi ada beberapa anak yang memang memiliki sedikit problem mungkin di dalam keluarga atau dalam pergaulan dengan temannya atau entah apapun itu, pastinya kita akan terus mengikuti perkembangan murid supaya kita tahu juga bagaimana ke depan kita menerapkan metode maupun strategi pembelajaran yang harus kita berikan. Mantap sekali ya Pak. Di sini Bapak memang harus benar-benar mengakomodir siswa, harus mengetahui karakter siswa ya. Di sini tadi disampaikan bahwa pada dasarnya semua murid itu antusias ya Pak, namun hanya ada beberapa saja yang memang mungkin perlu perhatian khusus tadi ya Pak. Iya, sekali. Nah, kalau untuk memotivasi siswa di sini kira-kira apa saja Pak yang perlu dilakukan selain tadi motivasi pendekatan yang berbeda? Apakah ada yang lain? Ya, untuk memotivasi siswa yang sudah semangat, pastinya juga akan diberikan beberapa proyek yang berbeda juga. Artinya mereka tetap kita apresiasi sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Artinya yang sudah bagus ya kita berikan apresiasi yang lain dengan yang memiliki minat belajar yang belum baik. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Tadi memberikan proyek yang berbeda sesuai dengan tadi tingkat kemampuannya juga ya Pak. Terus di sini otomatis akan memberikan apresiasi yang berbeda pula terhadap murid-murid dengan semangat yang sudah berlebih sama anak yang masih kurang bersemangat.
Oke, bagus sekali Pak. Selanjutnya nih, apa komitmen Bapak untuk terus berinovasi dalam pembelajaran PKN ini Pak? Pada dasarnya komitmen saya ya dalam pembelajaran PPKN, dalam melayani murid untuk belajar, saya juga perlu belajar lagi. Ya, Yang bagus pertama. sekali. Ya. Yang kedua, karena belajar itu merupakan kunci untuk kita sebagai guru dalam hal pendidikan, maka ya tidak ada salahnya kita juga belajar pada murid, murid belajar dengan kita, dan kita saling belajar lah. Karena belajar itu kan sepanjang hayat. Tidak hanya terbatas iya. pada kita saat sekolah, kemudian sudah lulus, sudah jadi guru, malah tidak belajar. Oh Artinya iya. Betul sekali. kita dan murid itu sama-sama saling belajar. Itu motivasinya. Oh iya, alhamdulillah, berarti di sini bisa diambil kesimpulan atau poin utama adalah kita sebagai guru juga harus terus belajar Iya, ya. betul. Tidak hanya memberikan instruksi kepada murid untuk Iya. belajar, karena pada dasarnya kunci kehidupan adalah belajar, dan belajar itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di sepanjang hayat ya Betul, Pak. betul. Oke, terima kasih sekali Pak. Harapan dan doa saya untuk pembelajaran PKN dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah Bapak berikan di kelas, saya rasa sudah sangat maksimal ya tentunya, dan semoga terus meningkat, terus berinovasi bagaimana Bapak itu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kurikulum, dengan tuntutan zaman tentunya, dan terus berinovasi dalam pembelajaran sehingga siswa itu semakin semangat, semakin tertantang, dan tentunya pelajaran PPKN adalah salah satu pelajaran yang dirindukan oleh murid-murid. Terima kasih Bapak untuk waktu diskusi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.